Kabupaten Gorontalo memiliki banyak potensi di sektor ekonomi yang tersebar di berbagai desa. Salah satunya terpotret dari Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa. Desa yang penduduknya sebagian besar adalah warga keturunan suku Jawa Tondano ini memiliki mata pencarian sebagai petani penggarap. Tidak heran, mereka lebih banyak beraktivitas di ladang yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga. Seperti yang terlihat pagi ini, warga saling gotong royong mengolah lahan pertanian. Tak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan pun turun ke ladang untuk mencari tambahan penghasilan keluarga. Meski warga yang bermukim di desa ini diketahui bekerja sebagai petani, Desa Reksonegoro justru lebih terkenal menjadi sentra penghasil dodol. Salah satunya rumah produksi dodol Litati. Pengelolanya adalah Ibu Suryati Nurkamiden atau biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Tati. Wanita kelahiran Reksonegoro tahun 1971 ini termasuk sosok ibu rumah tangga yang ulet dalam membantu ekonomi keluarga. Jauh sebelum menggeluti usaha dodol, 10 tahun lamanya Ibu Tati menjadi penjual kue. Ia kemudian beralih menjadi pembuat sekaligus penjual dodol setelah banyak pembeli yang berminat dengan jajanan khas suku Jaton tersebut. Sebelum saya menjual dodol, saya berusaha jual kue di pasar-pasar. Setelah itu saya jual lagi kue di shopping, Limboto. Setelah saya jual di Limboto, terpaksa saya alih penjualan dodol di bandara. Pertama saya jual di Bandara Lama, di pelataran terminal bandara. 3 tahun saya menjual kue. Setelah itu saya jual dodol, sudah mulai dari 2012 saya jual dodol. Saya terpikir untuk jual dodol karena sudah ada yang pesan, makanya saya sudah rutin jual dodol. Karena saya rasa dari jual kue dengan dodol lumayan jual dodol. DP suka kalau laku semua senang. Tapi kalau DP duka ada yang tidak laku itu tidak senang. Pertama kali merintis usaha dodol, Ibu Tati hanya memiliki sedikit modal. Namun dengan modal yang sangat terbatas itulah, ia kemudian memproduksi dodol dengan cita rasa yang khas. Setelah merangkak dari nol, dalam beberapa tahun terakhir, rumah produksi dodol yang dikelolanya terus berkembang, hingga Ibu Tati mampu memberdayakan 12 orang tenaga kerja yang sebagian besarnya adalah kaum ibu. Untuk memudahkan proses produksi, Ibu Tati membagi tugas masing-masing pekerjanya. Ada yang menangani proses pengolahan hingga bagian pengemasan. Bahan untuk membuat dodol cukup sederhana, di mana bahan utama yang digunakan adalah beras ketan, santan kelapa, gula aren, dan kacang tanah. Sebagai kemasan, Ibu Tati menggunakan daun lontar. Proses pengolahan cukup memakan waktu berjam-jam. Setelah bahan beras ketan yang sudah digiling dicampur merata dengan cairan santan kelapa, selanjutnya bahan dicampur dan dimasak dengan gula aren. Bahan tersebut harus dimasak sambil terus diaduk agar dodol tidak mengental. Proses ini membutuhkan waktu 5 hingga 6 jam.
Dalam sehari, Ibu Tati bisa memproduksi 800 hingga 1000 bungkus dodol. Bahkan di waktu tertentu saat orderan ramai, Ibu Tati bahkan mampu membuat hingga 1.500 bungkus dodol. Pengadukannya sekitar 8 jam. Ada teknik khusus, kalau sembarang aduk dia bisa hangus. Yang aduk itu saya punya tenaga kerja dibayar. Bayar per hari. Setiap pengaduk bayar. Dengan per hari dia sekitar 70. Saya kalau sudah dalam pengemasan, saya ditemani oleh saudara-saudara saya untuk mengemas. Karena kalau kemasan itu agak lambat. Apalagi kalau banyak pesanan harus banyak tenaga yang mengemas, Bu. Setiap hari saya kemas sekitar 600 sampai 700 bungkus dodol. Kalau ada pesanan sekitar 1000 bungkus. Usaha dodol yang digeluti Ibu Tati kemudian menarik perhatian sejumlah pihak yang akhirnya berupaya memberikan bantuan. Salah satunya bantuan pendampingan melalui program pengembangan desa mitra oleh Universitas Iksan Gorontalo. Tim pendamping program pengembangan desa mitra Unisan Gorontalo berencanakan melakukan pendampingan UKM selama 3 tahun ke depan. Terdapat 3 unit rumah produksi yang sudah dibangun melalui program pengembangan desa mitra yang salah satunya dikelola oleh Ibu Tati. Keberadaan rumah produksi yang tersebar di Desa Reksonegoro diharapkan mampu menjadikan desa di wilayah Kecamatan Tibawa tersebut sebagai sentra penghasil dodol yang terkenal luas. Dodol banyak ditemui di pasar tradisional, di pinggir jalan, maupun di beberapa tempat yang lainnya. Dodol yang diproduksi oleh warga Desa Reksonegoro itu berbeda dengan dodol-dodol yang kita temui di beberapa tempat lainnya. Dodol dari Reksonegoro terkenal dengan kualitasnya, rasanya, dan cara pengolahannya. Terkait dengan program Desa Mitra, kami berniat mengangkat kuliner khas ini menjadi terkenal di tingkat nasional maupun internasional. Selain unsur perguruan tinggi, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo juga turut memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sentra produksi dodol di Desa Reksonegoro. Bahkan, desa ini kemudian ditetapkan sebagai Desa Sentra Produksi Dodol khas Gorontalo oleh Bupati Nelson Pomalingo. Bupati menyampaikan apresiasinya terhadap para pengelola rumah produksi dodol sekaligus kepada unsur perguruan tinggi yang telah melakukan pendampingan. Dengan ditetapkannya Desa Reksonegoro sebagai sentra produksi, diharapkan seluruh pihak bersinergi membangun Desa Reksonegoro. Kita bergembira ya, karena kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat dengan pemerintah daerah luar biasa melalui Iksan melahirkan dodol ini lebih terpasarkan, lebih dikenal, dan ini yang harus kita harapkan. Yang kedua adalah dodol ini merupakan khas Jawa Tondano dan Gorontalo yang hari ini sudah dipasarkan melalui bandara, dan kita berharap tidak hanya di bandara tapi juga secara go internasional. Yang ketiga yang paling penting lagi adalah masyarakat yang telah dibina ini benar-benar mengembangkan apa yang telah dibuat ini sehingga secara berkelanjutan program ini bisa berjalan. Karena itu saya sudah meminta kepada kepala desa karena punya anggaran, camat dan juga OPD yang terkait untuk terus membina ini sehingga menjadi salah satu unggulan Gorontalo. Kita hari ini kalau ke mana dulu, ke Jakarta kemana, ditanya beberapa kuliner kita.
salah satunya adalah dodol, termasuk soba dan sebagainya yang sekarang sudah mau go nasional bahkan go internasional. Rumah produksi yang dikelola Ibu Tati saat ini telah mendapat pengakuan dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ibu rumah tangga usia 50 tahun ini pun telah banyak mengantongi sertifikat dari berbagai kegiatan pelatihan yang ia ikuti. Salah satunya, pelatihan peningkatan mutu usaha hingga pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang digelar oleh pemerintah daerah. Menjadi pengusaha sukses adalah impian banyak orang, termasuk bagi Ibu Tati. Karenanya, meski sempat mengalami beberapa kali pasang surut, Ibu Tati tetap konsisten menggeluti usaha yang sudah bertahun-tahun dirintisnya sebagai usaha keluarga. Tak jarang, Ibu Tati turun langsung dalam proses produksi termasuk pemasaran. Setiap hari, dodol yang dihasilkan dipasarkan ke beberapa tempat, di antaranya di lokasi terminal keberangkatan Bandara Jalaluddin Gorontalo, sebagai produk oleh-oleh bagi penumpang yang akan bepergian melalui bandara ini. Pertama saya buat baru sekitar 3 liter. Pemasarannya di terminal Bandara Lama. Di situ, Bu. Jual sendiri atau? Jual sendiri. Masih dipegang-pegang di keranjang. Terus? Setelah itu kita pindah ke sudah bandara baru, pindah jualan di jalan. Habis itu kita dapat tempat di pelataran bandara. Alhamdulillah penjualannya lumayan. Di bandara biasanya sampai 700 bungkus per hari. Tapi kalau banyak permintaan sampai 1000 bungkus. Bandara khusus di bandara. Ini kan ibu drop di sini ya? Iya. Yang jual ini siapa? Kalau yang jual adik saya. Dia bagian pemasaran. Sekarang susah karena terpengaruh dengan bagasi. Bagasi karena sudah mahal jadi berdampak pada kita penjual. Karena bagasinya kan mahal dibayar. Jadi mereka mau beli itu orang bilang terlalu berat, mau dibayar lagi bagasi. Jadi tinggal ukur orang beli. Biasanya yang beli sampai 3 dos, sekarang tinggal 1 dos. Bagi warga setempat, terutama kaum ibu, keberadaan rumah produksi dodol yang dikelola Ibu Tati mampu memberikan dampak positif. Karenanya, industri rumahan ini pun diharapkan terus berkembang agar makin banyak tenaga kerja di Desa Reksonegoro yang bisa diberdayakan. Dengan begitu, jumlah pengangguran di desa ini terus berkurang. Sejak perusahaan dodol mulai, saya memang sudah datang membantu di sini. Sebelum Jadi seberapa tahun di sini? tahun 2018 sudah mulai berkembang, saya datang bergabung di sini untuk menambah saya punya hasil hari-hari beli ini. Dan dengan adanya usaha ini, keluarga saya sangat terbantu dengan biaya ekonomi sehari-hari. Ada untuk nambah-nambah saya punya belanjaan hari-hari. Jadi saya dengan adanya dodol ini, alhamdulillah, apalagi ini dodol sudah dibantu oleh dari kampus Unisan, maka kunjungan-kunjungan dari pemerintah sudah turut
melibatkan di sini dari Perindak, dari koperasi sudah memberikan modal kepada Mbak Tati. Ya alhamdulillah kami karyawan-karyawan di sini sangat terbantu sekali dengan adanya itu. Makanya Mbak Tati menambah karyawan untuk bekerja. Harapan saya untuk lebih maju, maka harapan saya kepada Mbak Tati menambah karyawan supaya kami di sini pengangguran ibu-ibu rumah tangga bisa mendapat pekerjaan. Harapan kepada pemerintah agar pemerintah bisa memperhatikan usaha ini lebih ditingkatkan, lebih ditambah modal kalau misalnya usaha ini memerlukan modal yang besar supaya rumah produksi ini lebih besar ke depan bisa mendunia produksinya. Seperti itu, dan kami juga berharap di sini, kami juga ingin berdiri sendiri untuk membuka usaha. Tim pendamping program pengembangan Desa Mitra Unisan Gorontalo pun berkomitmen terus memberikan pendampingan yang dibutuhkan para pelaku UKM, sehingga Reksonegoro menjadi salah satu desa yang bisa diperhitungkan. Selain manajemen produksi yang kami terapkan atau yang kami dampingi kepada UKM pelaku usaha dodol di Desa Reksonegoro, kami juga memberikan transfer ilmu tentang teknologi produk, teknologi pengolahan produk, yaitu mesin pengaduk dodol. Mengapa kami mengambil teknologi tersebut? Hal ini sebagaimana yang kami lihat atau permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu proses pengolahan dodol ini cukup lama, sampai dengan 8 jam proses memasaknya, dan ini selama ini menggunakan tenaga manusia. Lamanya proses produksi ini cukup mengambil atau menyita waktu, kemudian kapasitas produksi sangat terbatas. Oleh karena itu, mesin pengaduk yang sampai saat ini telah terpasang itu berguna untuk mempercepat proses produksi dan menyiapkan apabila mitra mengalami penambahan kapasitas produksi yang lebih banyak. Alhamdulillah, selama kami melakukan pendampingan, pelaku UKM dodol yang kami dampingi mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan. Biasanya pelaku UKM ini memproduksi dodol secara periodik, artinya sekali memasak itu untuk 2 hari penjualan. Namun saat ini UKM dodol yang ada di Desa Reksonegoro telah berproduksi tiap hari minimal 8 kilo tepung beras ketan untuk 1 hari penjualan. Bagi Ibu Tati menjadi pelaku UKM yang berhasil memang bukanlah hal yang mudah. Karenanya wanita keturunan suku Jawa Tondano ini berpesan kepada seluruh pelaku UKM terutama yang pemula agar menggeluti usaha dengan serius apapun jenis usaha yang tengah dirintis. Kualitas produksi harus diperhatikan
untuk menjamin kepuasan konsumen. Kunci usaha berhasil itu dari kita saja, Bu. Kalau kita ada kemauan untuk maju, kita kerja terus. Untuk supaya maju dalam berusaha, kita harus kerja keras, jangan cepat patah hati, dan kita semangat, dan kita berdoa. Yang utamanya itu kita bermohon sama Allah, dan kita harus kerja keras dan harus semangat.